Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nasrul Arif, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru B1 UIN Syarif Dono Jakarta, akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi waris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap. Sebelum kita pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan urusannya. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Baik. Ilyas hadir. Hadir. Naila. Thomas. Salman. Baik. Sebelum belajar kita regangkan otot dulu. Mungkin ada yang capek mengatur. Kita berdiri dulu. Lihat adalah spidol. Apa? Fokus ya. Spidol ketika saya gerakkan ke kanan, Anda ke kiri atau berlawanan ya. Kalau saya gerakkan ke kiri, spidol kalau saya naikkan, Anda ke kiri. Kalau saya dudukkan, Anda berdiri. Bisa dipahami ya? Ada yahtaj al-khusyuk. Ini hanya mengetes fokus Anda. Baik. Saya mengerti hanya gerakan. 1, 2, 3. Terima kasih. Paling tidak yang mengatur ini bisa sedikit mulai. Baik. Kemarin sudah ada pengantar, sudah saya kirim ke grup WhatsApp kelas. Materi kita hari ini adalah tentang waris. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa waris itu bukan hanya sekedar materi. It's not only about money dan seterusnya. Bukan hanya sekedar uang, fulus bukan. Tapi sebenarnya waris itu adalah peninggalan apapun itu. Kan ada hadis yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Orang yang pandai cendekia, ulama ya, kiai, ajengan, orang yang pandai lah. Contoh misalkan B.J. Habibie itu bisa dikategorikan Buya Hamka itu juga bisa dikategorikan. Orang yang pandai itu adalah penerus para nabi. Ini dari kata waris. Dan sebaik-baik waris itu adalah ilmu. Makanya dulu orang tua kita meninggalkan kita adalah ilmu. Contohnya disekolahkan yang tinggi, walaupun dia hanya seorang petani. Dan itu banyak terbukti di kampung, banyak orang pandai terangkat derajat keluarganya itu karena dia sekolah bagus, dia ilmunya bagus. Ada orang yang berbicara seperti ini, durasi sama dengan saya, misalkan 30 menit, tapi dia bergaji misalkan, mohon maaf, sekian puluh atau ratusan juta. Atau ada orang ngomong 30 menit, mohon maaf,
semakin baik ilmunya, maka akan semakin baik hadiah atau pahala yang akan diterima. Dalam hal ini dunia adalah baik waris ya. Sekecil apapun, contoh, mohon maaf, misalkan orang meninggal dunia hanya meninggalkan baju, meninggalkan perabotan rumah, itu juga waris. Syukur-syukur misalkan meninggal dunia meninggalkan warisan sawah yang luas, rumah, properti, mobil, dan seterusnya. Tapi sekecil apapun itu disebut waris. Dan sebelum waris ini dibagikan, ingat, harus dipastikan adalah biaya pengobatan mayit ketika sakit. Jadi ini harus diselesaikan dulu, dilunasi dulu, misalkan dengan rumah sakit, sebelum waris dibagikan. Dan waris dibagikan adalah setelah meninggal. Tidak boleh masih hidup sudah bahas waris, masih hidup sudah ribut tentang hak waris. Karena waris dibagikan ketika dia sudah meninggal dan biasanya ada wasiat. Tadi pengobatan berikutnya adalah biaya penguburan, mohon maaf, ambulannya, biaya penggalian kubur misalkan, biaya mungkin ada doa di rumah. Kalau di Jawa kan ada malam pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, malam ke-7, ada malam ke-40 dan seterusnya. Boleh tidak Pak Ustadz? Boleh. Itu kan yang tidak juga boleh. Misalkan karena keberatan harus mengeluarkan biaya, mungkin boleh, cukup dengan doa misalkan dari anak dan keluarga. Berikutnya adalah wasiat. Mohon maaf, misalkan mayit punya wasiat, ada si A meninggal, dia mewasiatkan tanah yang 200 meter misalkan untuk diwakafkan pembangunan sekolah madrasah, diwakafkan untuk pembangunan panti asuhan, panti jompo, diwakafkan untuk bangun masjid misalkan. Itu ditunaikan dulu sebelum waris. Baik, itu sebelum pembagian waris. Dan belajar kita sekarang, setelah kita tahu waris ya, bahwa semua peninggalan mayat itu adalah waris. Dalam bahasa kita warisan. Kita akan belajar menggunakan problem based learning, PBL ya, problem based learning. Belajar dari masalah di sekitar kita banyak. Kita gali masalah tentang waris. Dan sudah dikelompokkan jadi 3 kelompok. Silakan masing-masing kelompok mengajukan paling tidak lah ada 1 pertanyaan dan nanti saling menanggapi tentang waris. Bisa dipahami ya? Baik, silakan. Baik, dari kelompok 1 langsung saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ilyas Mukti dari kelompok 1. Di sini saya sudah menelaah apa itu waris dan kali ini saya akan bertanya, bagaimana pandangan kelompok yang lain tentang isu yang sedang viral kaitannya dengan waris, di mana ada seorang
menikah fenomena yang menurut syariat sebenarnya benar. Boleh Baik, saya angkat dari yang mungkin ya, yang paling fenomenal. Pertama, pacaran, boleh tidak? Bukan? Yang kedua, nikah, beda agama, boleh tidak? Ini masih berkaitan ya. Kalau yang satu nggak boleh, yang berikutnya juga tidak boleh. Atau mungkin ada interpretasi yang lain, pemikiran yang lain ya tentang hal ini. Berikutnya, membunuh. Mau dibelikan motor karena nggak sabar orang tuanya dibunuh. Ini nanti dia dapat warisan juga ketika orang tuanya meninggal. Itu terjadi ya beberapa kasus di berita TV nongol muncul bahwa ada seorang anak yang tega membunuh orang tua. Astagfirullah. Dan ini kenyataan dan ini terjadi. Kalau di ruangan ini aku yakin, saya kira tidak ada ya membunuh orang tua. Tapi membunuh itu bukan hanya yang kita pahami ya. Ada sampai dulu terbit undang-undang santet, hukum santet itu juga dulu sempat muncul di mana mau dimasukkan ke KUH. Membunuh tapi secara pelan, moral, menyiksa aktif verbal, marahin orang tua setiap hari. Kalau orang tua overthinking itu bisa meninggal. Itu juga termasuk pembunuhan. Membuli, terlalu keras misalkan, atau membuat pikiran orang tua lemah di era sekarang. Pulang jam 12 malam belum pulang dari sekolah SMA Negeri 40 Jakarta, orang tua bingung, pikiran lemah. Semoga tidak terjadi nyari atau kecelakaan di jalan. Itu Anda termasuk perantara meninggalnya orang tua. Nah, ya tahu selalu nilai informasi wajib jatuh dengan sunnah. Sesuatu yang menghantarkan pada kejadian itu menjadi penyebab. Secara delik hukum juga dia bisa tertuntut, bisa kena hukuman. Nah, ini bagaimana? Baik, langsung saja silakan. Ada yang menanggapi dari 1, 2, 3. Pengadilan, pembunuhan, pacaran, nikah. Silakan. Selamat pagi semua. Izin menanggapi untuk kelompok 3 yang terkait pertanyaannya itu dengan menikah atau pacaran dengan beda agama. Pacaran itu dalam Islam itu dilarang sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji. Dan bagaimana dalam menikah dengan beda agama itu sangat dilarang sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Dalam undang-undang pernikahan pun itu sangat dilarang. Ada Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 di pasal 2 bahwa pasangan calon pengantin harus hanya seagama. Undang-undang pernikahan ini diakui atau ada komplikasi hukum negara. Jadi di Indonesia tidak boleh menikah dengan beda agama. Hasil anak itu, hasil pernikahan beda agama pun hukumnya batal atau tidak sah atau tidak mendapatkan waris itu. Ini cukup sekian dari saya, masih menambah itu. Terima kasih. Bagus ya tanggapan dari Salman dan rekan-rekannya. Baik, ada lagi kelompok yang menanggapi itu tadi tentang pacaran dan nikah ya. Nanti kita bahas bersama. Silakan. Sebelum nanti saya mungkin tambahkan ya, saya tanggapi. Silakan. Yang kedua dan pertama
pertama ya, kita sudah belajar tentang pengadilan. Selanjutnya, ya silakan. Masih terkait dengan berbuat baik kepada orang tua dalam kewajiban anak. Maka hukum anak yang menghubungkan ayahnya karena meminta waris adalah salah dan dia bisa terputus dari mendapatkan waris. Hukum diserahkan kepada pengadilan negara karena kita menggunakan KUHP pidana anak UU nomor 11 tahun 2012. Hukumannya adalah penjara 10 tahun. Jika dalam hukum syariat adalah kisah atau hukuman yang Bagus sekali ya. Baik, terakhir silakan. Acara nikah belum sudah, sekarang tinggal hak waris atau pengadilan. izin menjawab dari pertanyaan nomor 1. Nama? Nama saya Marsha. Sebagaimana surat Luqman ayat 14 bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, sehingga perilaku anak yang mempertahankan waris ke pengadilan atau meja hijau adalah dilarang atau haram, dan dicela di bab waris syarat mengadakan cara jalannya salah apalagi melaporkan orang tua ke pengadilan, maka hak warisnya bisa batal atau gugur. Ya, tangannya dong. Pertanyaannya nyata ya, terjadi. Dari 1, 2, 3, jawabannya juga nyata. Itu yang ada di kita sebagai orang Islam ataupun di negara kita Indonesia. Baik, dari yang pertama ya, hak waris dari anak yang mengadukan orang tuanya ke pengadilan. Ini terjadi berita bahwa seorang anak mengadukan orang tuanya ke meja hijau, disidangkan, dan di berita pertama anak hamilnya, tapi akhirnya orang tua juga bisa mengimbangi. Yang akhirnya adalah jalankan. Dan biasa di pengadilan agama maupun pengadilan yang lain, misalkan pengadilan umum ya, itu sering ada namanya mediator. Mediator ini yang berusaha mendamaikan antara terlapor maupun pelapor. Ini terjadi khususnya ketika dalam masalah waris. Bagaimana hukum anak yang mengajukan orang tuanya ke pengadilan? Tadi bagus bahwa tugas anak menurut surat Luqman adalah baik kepada kedua orang tua. Ini bukan kata Pak Nasrul selaku guru agama. Ini kata Al-Quran. Kan kalau dalam tataran hukum Islam, Quran itu yang paling tinggi. Sehingga Quran kalau ditaruh pun sebaiknya yang paling tinggi. Misalkan ada kitab hadis, ada pelajaran, itu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Misalkan di kemarin ya, pun yang paling tinggi Al-Quran. Paling tidak kita berusaha Quran itu menjadi hukum yang paling tinggi. Quran mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Kata Al-Quran, kita harus baik kepada ibu dan bapak. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya, 4:30 subuh itu kan ada ya, as-sholatu khairum minan naum, kan? Itu ibu merah, gitu kan? Mungkin begitu ya merah. Atau merah udah bangun duluan kan? Berkata saja, bukan anda itu maksudnya tanggapan yang kurang mengenakan. Entar itu tidak boleh. Asalnya tidak boleh, apalagi yang melebihi dari satu suku kata. Misalkan bangun tidur idealnya, jangankan bangun tidur ya, sebelum tidur itu sudah siap. Kerudungnya besok warna apa,
izin ya, sampai kaos kaki, tugas sekolah. Oh, ada tugas sekolah matematika, selesaikan. Kalau memang tidur, sebelum tidur belum selesai. Jadi tidur dalam keadaan tenang. Dan sebetulnya dalam Islam itu kan waktu dibagi 3, 8 jam untuk belajar, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat. Idealnya ya 24 jam. Bisa fluktuatif tergantung kondisi. Sebelum tidur sudah harus siap. Dan itu dulu juga diamalkan, termasuk saya biasa dulu. Ketika tidur ya sudah aman untuk sekolah. Jadi salah satu bukti kalau kita baik kepada orang, di samping ada simbol mau berangkat sekolah, cium tangan, sepele diucapkan, tapi pelaksanaannya abot kalau kata orang berat. Apalagi ini melaporkan orang tuanya ke pengadilan karena dia mau mendapatkan waris yang sebenarnya ini secara langsung bisa terkalahkan karena waris boleh dituntut ketika orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua masih hidup tidak. Pengadilan negeri, pengadilan agama itu sebenarnya bisa menolak ketika ada orang tua masih hidup tapi diperkarakan ke. Jadi tidak boleh ya memperkarakan orang tua ke pengadilan. Dan secara langsung ketika memang itu terjadi, hak waris itu boleh putus. Karena diperoleh, kalaupun nanti dapat itu dengan cara yang tidak dibolehkan. Selanjutnya membunuh. Astagfirullah. Membunuh orang tua karena ingin mendapatkan waris, ingin beli motor, ingin beli salah satu merek lah, misalkan handphone yang bagus, sampai tega membunuh orang tua. Ini terjadi dengan tegas. Al-Quran mengatakan itu tidak, dan secara langsung warisnya karena dia berusaha membunuh itu tertutup. Jadi tidak boleh ya. Sekali lagi membunuh tidak kita terjemahkan hanya secara harfiah saja dengan senjata, dengan golok, dengan apalah celurit, hati-hati itu. Saya pernah hari Sabtu pagi itu turun dari Ancol Timur mau kesini ke sekolah, tahu terjadi tawuran. Astagfirullah. Hukum tawuran apa? Tidak haram. Dan apalagi mungkin di kelas ini sudah mendekati 17 atau bahkan 17 tahun. Itu secara undang-undang KUHP ditanggung sendiri. Jadi mohon maaf, misalkan ditahan di polsek atau di rutan, itu ya sendiri, nggak mungkin dong. Misalkan di penjara, orang tuanya di penjara juga enggak. Lalu kan difullahu nafsan illa wus'aha. Individu kita bertanggung jawab masih ketika sudah 17 tahun. Secara administrasi ya, kalau secara agama ya ketika sudah balik, laki-laki maupun jadi tanggung sendiri. Ya orang tua paling kebagian sedihnya ketika ada anaknya bermasalah. Hindari, say no to tawuran. Apalagi itu bukan dengan orang lain ya, dengan orang tua. Ya mohon maaf, ini bukan hanya sekedar apa yang kita pahami membunuh ya, membuat orang tua sakit itu juga termasuk kategori membuat orang tua pikir berat karena mikirin kita dan lama-lama dia sakit
masuk rumah sakit meninggal itu juga bisa dikategorikan, mohon maaf, misalkan si fulan pergi ke dukun, Mbah tolong bunuh bapak saya karena saya mau menjual sertifikat tanah BPKB mobil untuk modal kawin nikah, itu santet juga termasuk atau menyewa, saya bayar 100 juta tembak bapak saya, itu juga. Atau yang verbal, memarah-marahi ibu, membuat sakit hati ibu atau bapak, dan itu meninggal, itu juga bisa membatalkan hak waris. Jadi warisnya tidak buat seperti rugi kalau sampai terjadi. Jadi tidak boleh mendapatkan waris dengan cara menghilangkan. Terakhir, ini yang keren, pacaran boleh juga. Tadi kalau ditanggapi tidak boleh ya. Mungkin ada tanggapan yang lain nggak? Ada mau tanggapin nggak? Enggak ya. Nggak enak mungkin ya. Begini, kalau dalam bahasa Arab itu ta'aruf, itu boleh ya. Berkenalan, mohon maaf, gini. Ilman yang lagi pegang kameramen ya, atau Harun dan Raihan, misalkan gara-gara dia suka dengan saman ya, misalkan, terus dia jadi rajin ke sekolah. Oh, tadinya misalkan malas, tapi gara-gara dia suka lah ya, terus dia jadi rajin. Itu sesuatu yang mengatakan kepada yang baik, itu dinilai baik. Tapi tidak boleh di luar batas. Mohon maaf, kan kalau dengan lawan jenis menikah itu tidak boleh. Itu bukan mahram, tidak boleh disentuh saja, tidak boleh, apalagi lebih. Kalau nonton ke CCTV 21 boleh nggak? Karena 10 orang nonton. Yang nggak boleh itu melebihi benar. Ngapain misalkan pas naik motor menjelang ayo cakung misalkan ada keracunan, bisa berkeracunan, ngebut, itu yang nggak boleh gitu. Kalau nontonnya nggak masalah. Yang negatif itu yang tidak. Mohon maaf, misalkan belajar bersama ke rumah dia, waktu ada zuhur, Pak, sholat zuhur, itu orang tua juga sudah, ya Allah, ini anak ngingetin sholat, berarti dia bisa jadi percaya. Itu yang boleh seperti itu. Tapi ketika pacaran diterjemahkan yang negatif, itu tidak. Selanjutnya nikah. Pertama harus seakad, karena pasti nanti ada masalah. Kita beda agama dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Pernikahan tahun 1974. Nikah tidak boleh beda agama. Kok itu terjadi Pak Nasrul? Itu berarti ilegal. Walaupun di Indonesia sebutan misalkan di salah satu daerah Jawa Timur pernah terjadi. Tapi itu biasanya terjadi di luar negeri. Misalkan nikah di Belanda, setelah nikah pulang ke Indonesia, nanti akan pasti tumbuh masalah, utamanya waris. Anak hasil nikah beda agama tidak bisa mendapatkan waris, karena syarat mendapatkan waris dia adalah seorang Muslim beragama Islam. Berarti kalau tidak seagama itu warisnya akan gagal atau batal. Oke, itu tadi termasuk dalil wala produksinya ya, mendekati saja tidak boleh. Saya kira ini yang harus kita pahami bersama, bahwa syariat itu diturunkan oleh Allah kepada kita adalah untuk kebaikan. Islam mengatur dari kita belum tidur, mau tidur sampai bangun tidur, semua dalam bentuk kebaikan, terus kebaikan.
maupun dari guru kita. Baik, tidak ada lagi ya. Ini cukup pelajaran dan apresiasi untuk